Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di mata kuliah penulisan naskah drama. Eh, Hari ini memang agak membingungkan ya, karena di satu sisi kita pengen offline, artinya eh, kita wajib hadir di kampus dalam setiap perkuliahan, tetapi ada juga usulan untuk kita menjalankan perkuliahan ini secara online. Nah, banyak pertimbangan dari kedua hal itu, dan akhirnya diputuskan saya harus membuat sebuah rekaman video untuk pertemuan perdana kita. Perdana kita sebenarnya sudah berlangsung seminggu yang lalu, namun karena pada hari itu adalah hari libur, maka kita tidak punya kewajiban untuk melaksanakan perkuliahan. Nah, pada pertemuan hari ini sepertinya masih banyak yang berada di kampung halaman masing-masing, sehingga perkuliahan kita ini dijalankan dengan platform YouTube. Ya, platform YouTube. Apapun platformnya tidak penting, tetapi pada hari ini kita akan berdiskusi tentang penulisan naskah drama. Saudara-saudara yang saya hormati, dalam pertemuan ini saya berharap kita bisa fokus pada masalah penulisan naskah drama yang akan kita jalankan selama 1 semester. Ya, akan kita jalankan selama 1 semester di semester genap 2023-2024. Baik, eh, pada pertemuan pertama ini yang perlu kita sampaikan adalah kontrak perkuliahan. Artinya, seperti apa perkuliahan yang akan kita hadapi dalam 1 semester ini. Yang pertama tentu kita semua harus hadir, minimal 75% pertemuan. Artinya apa? Kita harus ataupun punya kewajiban untuk hadir minimal 12 pertemuan. Pertemuan kita totalnya adalah 16 pertemuan. Pertemuan kita yang tatap muka untuk katakanlah berupa pandangan konsep, teori, dan sebagainya, itu kita jalankan selama 14 pertemuan. 2 pertemuan adalah UTS dan UAS. Jadi semua peserta perkuliahan wajib hadir di setiap pertemuan perkuliahan. Kehadiran perkuliahan itu tentu diharapkan tepat waktu. Sekiranya masuknya jam 7 pagi, maka harus hadir jam 7 pagi. Nah, jika terlambat tentu akan berakibat kepada diri sendiri. Apa yang kita sampaikan tidak dipahami atau tidak dikenali, atau mungkin juga akan terhambat dalam proses perkuliahan selanjutnya. Memang tidak ada satu kriteria khusus dari keterlambatan itu, tapi pada intinya keterlambatan itu berakibat pada kerugian diri sendiri. Yang kedua, dalam setiap perkuliahan, peserta perkuliahan harus mendengarkan dengan seksama. Tidak ada yang memegang handphone, tidak ada yang menggunakan alat komunikasi, apalagi bermain di media sosial di saat perkuliahan berlangsung. Lalu apa yang terjadi jika ada yang memainkan handphone selama perkuliahan? Maka risikonya adalah dikeluarkan dari
kelas perkuliahan. Nah, ini mungkin agak tegas ya kita untuk menempatkan posisi ini. Bagi yang bermain handphone di dalam perkuliahan, maka dipersilakan berada di luar ruang perkuliahan. Yang ketiga, dalam perkuliahan kita ini, di dalam kelas kita akan berbicara soal dua hal. Yang pertama adalah penulisan naskah drama panggung. Yang kedua adalah penulisan naskah drama elektronik. Drama elektronik itu terbagi lagi menjadi drama film untuk penulisan naskah film. Kemudian kedua, penulisan naskah drama televisi yang juga sangat punya arti penting dalam perkuliahan ataupun dalam aktivitas sehari-hari. Nah, dari kedua hal ini, maka setiap pembelajar atau mahasiswa yang terlibat dalam perkuliahan ini boleh memilih kecenderungan atau drama yang akan dia tulis. Jadi outputnya nanti adalah sebuah naskah drama, outputnya. Nah, ketika UTS, ujian tengah semester, output yang sudah dimiliki adalah judul cerita. Nah, jadi para mahasiswa yang mengikuti perkuliahan penulisan naskah drama ini harus memiliki cerita, satu. Kedua, sudah memiliki ringkasan cerita atau sinopsis atau berupa gambaran penceritaan yang akan dilakukan. Yang ketiga, sudah harus memiliki tokoh atau penokohan-penokohan yang akan ditulis. Jadi tidak hanya membuat sinopsis atau memiliki judul cerita, tetapi dia juga sudah memiliki tokoh-tokoh yang akan terlibat dalam cerita itu. Yang keempat, sudah bisa menjelaskan tentang perjalanan atau road map ya dari sebuah cerita yang akan ditulis. Harus sudah ada. Jadi yang tidak ada itu hanya dialog. Pada saat periode ujian tengah semester, hanya dialog yang belum ada. Jika sudah ada, itu diperkenankan. Nah, jadi misalnya sudah bikin naskah drama yang sudah ada dialognya atau percakapan antar tokohnya, itu sudah dibenarkan. Jadi di dalam penulisan naskah drama ini kita mengutamakan drama yang bersifat kolektif kelompok. Jadi tidak merupakan monolog atau tidak merupakan naskah drama yang diucapkan oleh satu orang. Nah, dalam penulisan naskah drama ini selanjutnya juga harus bisa menggambarkan mau apa sih dengan cerita itu. Nah, ini untuk UTS, sedangkan untuk UAS-nya atau ujian akhir semester, seluruh peserta perkuliahan sudah melengkapi seluruh komponen yang diperlukan untuk sebuah naskah drama. Nanti kita akan bercerita panjang seperti apa bentuk dari naskah drama panggung, bagaimana bentuk dari naskah drama elektronik, dan kita memilih mana yang ingin kita gunakan. Jadi naskah drama ini belum dipentaskan, tapi merupakan proses dari sebuah penulisan naskah drama yang memang bisa dipentaskan atau bisa direkam menjadi sebuah produk drama televisi atau merupakan produk drama untuk film. Jadi penulisan drama kita ini memiliki kompleksitas yang bisa dipilih. Jadi tidak semua
bentuk dari platform naskah itu dibuat. Jadi tidak setiap orang punya naskah drama panggung, punya drama elektronik, tidak, tapi memilih salah satu. Namun jika ada yang punya kelebihan yang memungkinkannya untuk membuat drama panggung, juga membuat drama elektronik, itu juga disilakan. Ya, itu sebuah edit point ya, poin tambahan ya. Jadi poin yang tentu akan memberikan tambahan, tetapi bukan kewajiban dari hasil akhir dari pembelajaran penulisan naskah drama ini. Nah, untuk genrenya ini boleh menggunakan genre komedi, boleh menggunakan genre tragedi, dan boleh menggunakan genre tragikomedi. Nah, nanti kita akan juga melihat karakter-karakter dari sebuah drama ataupun naskah drama yang memiliki kecenderungan-kecenderungan pada genre tertentu. Baik, ini kontrak perkuliahan kita, jadi ada pertemuannya, ada kemudian proses tugas yang dijalankan. Nah, tugas yang dijalankan itu kan dalam penilaian itu ada tugas, ada UTS, ada UAS. Nah, tugasnya tentunya berkaitan dengan keaktifan ya, partisipasi selain kehadiran juga keaktifan. Jadi penulisan drama itu tergantung proses orang untuk menulis. Jadi tidak bisa naskah drama itu lahir begitu saja atau dia muncul tanpa ada proses. Nah, di proses ini nanti ada tugas-tugas yang akan dibebankan selama perkuliahan berlangsung. Jadi saya pikir untuk kontrak kita lebih kepada hal yang semacam itu, dan tentunya juga diharapkan punya attitude ya, atau punya sikap yang baik dan mengumpulkan tugas dan UTS UAS-nya tepat waktu, karena jika tidak tepat waktu dia akan berpengaruh kepada proses penilaiannya. Mengapa berpengaruh pada proses penilaian? Karena ada waktu, ada kerja yang harus diselesaikan, tidak hanya penulisan naskah drama, karena ada jadwal yang disiapkan untuk mengoreksi sampai pada proses penilaian dari naskah drama itu. Baik, karena tidak ada interaksi, tentu tidak ada pertanyaan. Nanti dalam pertemuan selanjutnya silakan bertanya hal-hal yang berkaitan dengan kontrak perkuliahan kita. Baik, pada kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan materi-materi ya. Materi-materi kita ini akan bertolak dari bagaimana membuat sebuah cerita ya. Jadi how to make story ya, bagaimana kita membuat sebuah cerita. Ini sebuah langkah awal ya, dari kita untuk menulis sebuah naskah drama. Kemudian nanti kita akan berdalam tentang plot ya, bagaimana building plot ya, bagaimana membangun plot itu juga satu keahlian sendiri. Jadi bukan sesuatu yang datang dari langit dan bukan hanya sekedar bakat, tapi latihan untuk bisa membangun sebuah plot itu juga sebuah keahlian. Nah, kita akan melihat bagaimana para ahli atau bagaimana teoritik ya, secara teoritik plot itu dibangun, atau bagaimana secara konseptual plot itu diciptakan. Nah, plot ini nanti juga akan mempengaruhi apakah kita akan memilih plot yang bersifat atau berjenis linier, atau yang episodik, atau yang sirkuler. Nanti kita akan pelajari bagaimana dalam konteks naskah drama, penulisan naskah drama dia bisa dibuat. Kemudian dalam konteks ini kita juga akan belajar dengan penulisan naskah yang komedi itu seperti apa, penulisan naskah yang
tragedi seperti apa, ini akan ada teori-teori tertentu yang kemudian membantu seseorang di dalam proses, penilaian. Jadi kita harus benar-benar menguasai, eee, tekniknya, menguasai teorinya, menguasai wawasan yang disiapkan. Nah, ini nanti dalam perkuliahan kita, mengarah kepada hal-hal semacam itu. Nah, untuk, buku-buku yang akan, kita gunakan, itu sangat banyak juga yang kita butuhkan buku yang akan kita gunakan, di antaranya misalnya, sebuah buku yang, ditulis oleh, Nancy Kress ya. Ini judulnya Karakter, Emotion, and Viewpoint. Nah, ini penting kita bagaimana mengetahui apa yang diinginkan oleh pembaca. Nah, di sini kita juga akan, mempelajari tentang tipe watak ya. Kita juga akan pelajari, watak itu dari, eee, bagaimana impresi dari seseorang tokoh di dalam memainkan satu cerita dan, bagaimana kita kemudian mengenali aspek-aspek yang berkaitan dengan itu. Nah, kemudian kita juga akan mempelajari, sebuah buku yang luar biasa ya, yang ditulis oleh James Scott Bell. James Scott Bell ini menulis tentang hal-hal yang berkaitan dengan konflik dan suspense. Nah, di sini, bukunya, luar biasa, menyangkut elemen-elemen, unsur-unsur dari menulis fiksi. Jadi drama itu adalah fiksi, dia bukan sebuah kenyataan, tapi berupa fiksi. Nanti kita akan belajar pada James Scott Bell, ini berkaitan dengan what a great story is really all about. Nah, ini ya. Ini sebuah buku yang menurut saya luar biasa ya dari James ini. Uh, di sini dia banyak bercerita tentang bagaimana kita membangun sebuah cerita sehingga cerita itu bisa dipahami, bisa membuatnya uh, tertarik ya, membuat penonton-penonton atau pembaca-pembaca di dalam drama itu kemudian mengalami ketertarikan. Nah, kemudian juga di sini ada pembahasan tentang brainstorming for conflict ya. Jadi konflik itu ada proses brainstormingnya, ada fondasinya, ada strukturnya, kemudian ada point of view-nya, sudut pandang dari konflik ya. Ada pembukaannya bagaimana, ada subplot, ada flashback, ada backstory dan sebagainya. Nah, saya pikir buku dari James Scott Bell ini cukup menarik dan komplit di dalam upaya memahami penulisan naskah drama. Nah, buku lain yang bisa kita uh, baca adalah kumpulan dari penulis-penulis drama ya. Ini buku ini merupakan tools ya, sebuah alat untuk membangun karakter. Jadi kita akan mengenal penulis-penulis besar yang sudah pernah membuat naskah drama dan pada mereka kita akan belajar ya. Di sini juga ada pemahaman-pemahaman tentang bagaimana menjadi seorang penulis naskah. Kemudian kita juga akan belajar juga beberapa tulisan dari disertasi tentang ini, ada tentang teori, praktik, dan transformasi dari penulisan naskah seseorang yang dianalisa melalui sebuah disertasi. Nah, kemudian kita juga akan belajar pada
James Scott Bell juga. Tadi kita belajar tentang konflik atau suspense dan konflik. Nah, pada Bell kita juga akan belajar plot dan structure. Jadi teknik dan sebuah latihan untuk keahlian dalam membuat plot. Nah, dan di sini Bell juga akan banyak membantu kita menceritakan tentang apakah itu plot dan lain-lain, dan bagaimana itu struktur dan sebagainya, atau bagaimana membangun sebuah narasi yang memiliki kekuatan. Nah, kemudian nanti kita juga akan belajar tentang sebuah guiding, ya, student writing guide, ya. Jadi ini Gordon Tyler ini juga akan membantu kita untuk belajar tentang bagaimana seorang mahasiswa menulis, ya. Jadi ada pedomannya. Di sini dalam pedoman ini dipelajari the main element in academic writing. Bagaimana sebagai seorang akademisi unsur-unsur utama atau elemen-elemen utamanya apa. Jadi di sini juga menarik, ya, ada refleksi tentang asking question and proposing answer. Nah, ini menarik. Jadi di sini juga dijelaskan tentang problem dari membaca. Jadi kita kalau dalam penulisan naskah drama itu kita punya bayangan tentang pembaca kita. Jadi misalnya kita bikin sebuah naskah drama anak-anak. Nah, jadi di dalam penulisan naskah drama ini boleh menulis drama anak-anak, juga boleh menulis drama yang diperuntukkan untuk umum, ya. Jadi tidak terbatas usia, atau mungkin juga diperuntukkan untuk katakanlah untuk dewasa misalnya. Ini juga kita akan berikan kesempatan penulisan kepada semua, untuk semua usia, ya. Jadi boleh drama anak-anak, boleh juga bikin penulisan naskah drama film anak-anak atau drama televisi anak-anak. Nanti kita akan mempelajarinya. Di sini juga ada choosing topik. Jadi bagaimana memilih topik dan bagaimana jenis-jenis pertanyaan yang dibutuhkan untuk sebuah cerita. Nah, buku lain yang akan kita gunakan adalah termasuk dictionary teater, ya. Kemudian juga kita akan belajar tentang dialog, ya, bagaimana dialog yang diciptakan. Kemudian ini juga ada buku bagus, Creating Writers, a Creative Writing Manual for Key Stage 2 and Key Stage 3. Nah, ini oleh Pi Corbett, ya, dan lain-lain. Di sini ada banyak James Carter. Nah, ini James Carter. James Carter ini penulis yang cukup kaya dengan berbagai upaya untuk merevisi pemikiran dalam penulisan. Dia menulis tentang misalnya a positive writing environment. Nah, itu seperti apa sebenarnya? Feedback partners, ini juga bagaimana? Time to think, time to explore. Ya, jadi hal-hal yang spesifik dalam menulis akan atau menjadi bagian penting dari apa yang ditulis oleh James Carter, ya. Jadi James Carter ini kita harapkan membantu kita banyak hal dalam creative writing, ya. Tapi ini dia menggunakan istilah manual, a creative writing manual for key stage 2 and key stage 3. Dan kita akan lihat apa yang dimaksud dengan key stage 2 and key stage 3. Jadi panggung kunci yang kedua, tiga ini apa? Nanti akan kita pelajari juga. Nah, buku-buku ini nanti akan saya masukkan ke dalam
Syakadu ya, nanti di RPS-nya nanti akan teman-teman bisa melihat, dan sebagian buku nanti akan saya eh, kirimkan ke WhatsApp grup masing-masing. Jadi kita ini ada 4 kelas, ada kelas ABC dan kelas internasional, dan saya harap dari 4 kelas ini lahirlah penulis-penulis naskah drama terbaik ya. Karena bagaimanapun juga ada kompetisinya di tingkat mahasiswa. Di Pekan Seni Mahasiswa kita sering mendapat kesempatan untuk ikut terlibat dalam kompetisi itu, dan sampai saat ini belum ada penulis-penulis naskah dari UNESA yang masuk di tingkat nasional. Kita mungkin masih bisa masuk ke tingkat regional di masih juara 2 atau juara 3 ya. Kita belum bisa masuk menjadi juara 1 di regional sehingga dikirim untuk mewakili secara nasional. Nah, jadi itu bahan bacaan, materi-materi yang akan kita bicarakan, kontrak-kontrak perkuliahan kita yang harus kita jalankan. Baik, saudara-saudari yang saya hormati, sekarang kita sampai pada filosofi penulisan naskah drama itu. Penulisan naskah drama itu kalau kita lihat sebagai sebuah profesi, dia juga bisa menjadi profesi. Pada era 1920-an atau mungkin 1890 sampai 1920-an, 1930-an sampai 1940-an, profesi dari penulis naskah drama itu sangat tinggi perannya. Artinya gini, ada orang yang namanya Anjasmara. Dia itu rebutan dari sanggar-sanggar teater yang ada. Misalnya ketika dia masuk ke Miss Ribut atau masuk ke Dardanella, dia justru mendapat gaji yang tinggi, gaji yang besar. Dia direbut oleh banyak kelompok-kelompok ya. Jadi dulu tuh masih ada Bintang Timur. Jadi misalnya dia hidup di satu kelompok, kemudian kelompok lain itu membajaknya gitu. Jadi dulu bahkan penulis naskah drama itu bisa dibajak. Dibajak itu artinya gini, dia sudah berada di satu kelompok, kemudian ada kelompok lain yang menginginkan jasa naskahnya, jasa penulisan naskahnya. Nah, karena dia misalnya dibayar Rp1.000 di kelompok A, kelompok B berani bayar Rp5.000, maka dia pindah ke kelompok B. Nah, gitu. Bahkan perpindahan itu kadang-kadang secara ekstrim. Jadi orang tidak bisa menduga kalau kepindahannya itu adalah karena memang gaji yang lebih tinggi menjadi penulis. Nah, jadi di awal-awal abad 19, awal abad 20, penulis naskah itu sangat laris. Sangat laris. Nah, lalu bagaimana sekarang? Nah, sekarang ini orang banyak mengenal penulis-penulis naskah drama televisi yang kejar tayang. Nah, ini juga menurut saya sih soal kejar tayang atau tidak, itu soal lain. Tapi bagaimana kerja dari seorang penulis naskah drama itu dihargai. Jadi kalau semua peserta perkuliahan ini mengikuti perkuliahan penulisan naskah drama, berpikirlah soal bagaimana ke depan nanti bisa menjadi penulis naskah yang profesional. Jadi teman-teman tidak hanya sekedar lulus kuliah kemudian menjadi guru atau berharap menjadi guru atau menjadi seniman, tapi jadi jugalah seorang penulis naskah drama. Jadi misalnya
sewaktu-waktu teman-teman ini berada di tempat yang membutuhkan penulis naskah drama, teman-teman tidak merasa takut gitu, karena sudah mempelajari tentang penulisan naskah drama, bagaimana tips-tipsnya untuk membuat orang tertarik dengan cerita yang kita buat di dalam naskah drama itu. Nah, itu menurut saya adalah sebuah peluang. Jangan dilepaskan. Jika ada kesempatan, lakukan. Nah, ini menurut saya penulisan naskah drama ini punya peluang, ya. Penulisan naskah drama ini punya peluang untuk bisa menjadikan seseorang sebagai penulis naskah drama profesional. Tidak hanya penulis naskah drama amatiran yang dibayar dengan matur nuwun gitu ya, dengan terima kasih gitu ya. Tapi dibayar juga dengan uang, ya, dibayar juga dengan katakanlah bisa menjadi salah satu tempat untuk menjalani hidup, dan kehidupan itu tentu butuh biaya. Nah, dengan menjadi penulis naskah drama, seseorang mampu membiayai hidupnya. Sudah terbukti pada awal-awal di akhir abad ke-19 sampai kepada awal abad ke-20 di Indonesia, bahkan di Sidoarjo dan Surabaya dan Jakarta. Jadi kita punya penulis-penulis drama profesional di era-era akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Kita punya penulis-penulis profesional dan mereka sangat kaya dengan tulisan-tulisannya, ya, dan juga sangat kaya dari sisi penghasilan yang dia dapatkan dari menulis naskah drama itu. Karena memang pada masa itu teater-teater komersial sudah tumbuh subur, baik itu di Surabaya, Sidoarjo, kemudian di Jakarta, Medan, ya, itu luar biasa. Kelompok-kelompok teater sudah profesional dan sudah membayar penulis naskah dramanya. Nah, disinilah yang perlu kita buka kembali, bagaimana penulis naskah drama itu bisa menjadi seorang penulis naskah drama yang profesional. Itu satu hal filosofi yang harus kita bangun di dalamnya. Kedua, menulis naskah drama itu bukanlah sebuah pekerjaan yang sepele, ya, bukan pekerjaan sepele. Walaupun almarhum Arswendo Atmowiloto mengatakan menulis itu penting, atau menulis itu mudah, atau menulis itu sesuatu yang ringan, ya, atau kita juga menjadi penulis naskah drama itu juga gampang. Tapi kita harus benar-benar bisa menjadi penulis drama yang memiliki kekuatan. Apa artinya menulis naskah drama punya kekuatan? Itu adalah penulis drama yang kemudian naskah-naskah dramanya kemudian digunakan oleh orang banyak, diminati oleh banyak orang, kemudian dia bisa menjadikan naskahnya itu bagian dari orang menjalani hidup sehari-hari. Saya pernah menjadi penilai penulisan naskah drama yang diselenggarakan oleh Dewan Kesenian Jakarta, namanya Rawayan Award. Waktu itu ada sekitar 212 atau 221 naskah yang harus dinilai. Di situ juga banyak jenis naskah-naskahnya. Hanya saja ada beberapa naskah yang harus gugur karena naskah itu katakan naskah daerah, ya, berbahasa daerah. Jadi ada
kalau nggak salah 3 atau 4 naskah yang berbahasa daerah, dan ada sekitar 3 atau 4 naskah yang eksperimentatif. Nah, nanti teman-teman di perkuliahan selanjutnya saya akan tunjukkan naskah-naskah yang eksperimentatif, bersifat eksperimentatif. Ya, nanti kita akan lihat contohnya seperti apa. Nah, karena ini sebuah lomba, ya, sebuah lomba, sah-sah saja ya orang bereksperimen. Tapi soal apakah itu kemudian bisa dalam tanda petik itu laku jual atau dalam tanda petik itu diminati oleh masyarakat luas, nah itu soal lain ya. Cuma kita akan melihat beberapa karakter-karakter penulisan naskah. Ada juga penulisan naskah yang dengan bahasa-bahasa yang kasar ya, bahasa-bahasa atau dengan katakanlah kalau saya lebih suka menyebutnya itu naskah-naskah yang penuh asumsi ya. Dia berasumsi tentang kekuasaan dan ya kalau benar ya. Ya, dan kalau kita menulis naskah yang berusaha untuk membangun sebuah konflik tentang kekuasaan, kita harus punya data yang akurat. Nah, ini ya teman-teman ya. Jadi kalau nulis naskah drama itu dengan apa? Dengan memasukkan unsur-unsur yang berkaitan dengan perilaku kekuasaan, kita harus punya data yang akurat. Kemudian data itu juga cukup dikenali, ya, cukup dikenali. Misalnya apa? Misalnya kita habis pilpres nih, ya, kita ingin bicara soal naskah drama gemoy gitu. Nah, itu sebenarnya akurasinya di mana? Apakah gemoy itu sebuah aktivitas tarian atau bentuk tubuh atau kita harus punya data. Kita juga dikenali itu artinya masyarakat juga merasa itu kebenaran, ya, kebenaran yang menjadi pandangan publik tentang gemoy misalnya. Ya saya terus terang agak kaget ya. Ternyata gemoy itu sebuah kata yang populer gitu. Jadi waktu saya nyoblos itu ada orang menggunakan baju gemoy, ya, tulisannya gemoy. Nah, terus ada mahasiswa juga, saya tanya kenapa sih milih si A, si B, si C, ya ini era gemoy katanya. Ya itu jadi kita harus punya akurasi data tentang kekuasaan yang kita kritisi atau kita ingin bicarakan dalam konteks di dalam konteks naskah drama itu. Ya, jadi teman-teman harus punya akurasi data. Jadi jangan sampai kita menulis sebuah naskah drama maksudnya mengkritisi tetapi datanya salah. Misalnya kita sebutkan anak si A 5 tapi anaknya cuma 2 gitu. Itu kan datanya salah. Datanya salah. Tidak boleh dijadikan sebuah langkah untuk menulis kalau datanya salah. Jadi data harus benar. Oke, sambil minum ya supaya tenggorokan tidak kering. Nah, ini menurut saya perlu ada satu satu eksplorasi yang mendalam. Jangan sampai kita mengkritisi sesuatu yang datanya salah atau mengkritisi sesuatu yang tidak tepat untuk digunakan sebagai media pembelajaran atau media untuk kita belajar tentang relasi antar manusia misalnya. Jadi itu ya. Jadi di sini kita harus belajar tentang bagaimana menjadikan sebuah naskah itu merupakan bagian penting dari satu aktivitas penulisan. Nah, selanjutnya filosofi penting yang harus kita dalami, kita pikirkan, kita jadikan patokan dalam penulisan naskah drama itu adalah sebentar ya. Yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa
Di dalam penulisan naskah drama itu, komponen-komponen penulisan itu kelihatan sepele ya. Kadang-kadang orang berpikir, nggak perlu teknik, nggak perlu teori penulisan naskah drama itu. Tapi bagi mereka yang mencoba untuk berasumsi atau berpendapat, berpandangan tentang tidak perlunya teori, tidak perlunya teknik, pengetahuan tentang penulisan naskah drama, saya pikir orang yang berpandangan seperti itu mungkin dia sudah terlalu ahli dalam menulis ya. Mungkin dia seorang storytelling mungkin ya. Mungkin dia seorang storytelling. Kalau storytelling atau orang yang suka bertutur itu memang agak lebih mudah menulisnya. Artinya kalau dia tidak bisa menuliskan sendiri, dia bisa minta bantu orang lain. Dia bercerita atau dia rekam seperti yang saya lakukan sekarang ini, merekam. Belum tentu saya bisa menulis, tetapi saya bisa merekamnya, kemudian membuat transkripnya, ya, kemudian membuat tulisannya itu sehingga kemudian bisa dibaca oleh orang lain. Jadi menulis itu memerlukan menurut saya teori, teknik, memerlukan wawasan, memerlukan pergaulan juga, observasi, dan sebagainya. Jadi jangan sampai kita menulis tidak punya bekal atau tidak punya modal. Jadi modal itu bukan modal uang, tapi modal kita untuk bisa menulis itu bahannya apa. Jadi misalnya kita ingin menulis tentang anak cerdas misalnya. Jadi ingin membuat cerita tentang drama anak-anak. Ya, saya ingin menulis drama anak-anak misalnya. Drama anak-anak itu tentang anak yang cerdas. Nah, di sini kita perlu pengetahuan. Misalnya perkembangan psikologi anak di usia itu disebut cerdas itu seperti apa. Jadi jangan samakan dengan seorang anak yang cerdas dengan seorang orang cerdas itu dia berada di tingkat sekolah menengah misalnya, apalagi perguruan tinggi. Atau jangan samakan orang yang cerdas itu orang yang berada di desa misalnya, kemudian yang berada di kota. Orang cerdas di desa berbeda dengan orang cerdas di kota. Nah, ini harus benar-benar dipelajari. Ada teorinya juga. Teori untuk memahami intelijensi, memahami kepintaran, ya, memahami keahlian orang di dalam memahami sesuatu jika dia itu adalah atau dia tinggal di desa atau di kota. Mengapa? Karena kepintaran itu bukan saja karena lingkungannya, tetapi juga kebutuhannya. Orang butuh, jadi misalnya orang yang pintar di kota, di desa belum tentu pintar, belum tentu menjadi pintar. Nah, makanya ketika menulis naskah drama, kita punya kehati-hatian untuk memposisikan di mana kepintaran itu terjadi atau bagaimana kepintaran itu digunakan untuk kebutuhan-kebutuhan si tokohnya. Nah, itu ya. Nah, ini menurut saya harus ada satu pengetahuan, ya, ada teori mungkin juga, ada konsep, ada wawasan, ada keahlian kita, teknik kita untuk mengungkapkan kepintaran seseorang. Tidak sama baik dari sisi satuan pendidikan dia maupun wilayah di mana dia bisa disebut pintar tersebut ya. Ya, kita bisa melihat di pemilihan presiden misalnya ya, ada orang yang menganggapnya si A pintar gitu, tapi orang lain belum tentu menganggapnya pintar. Ya, karena memang tidak sesuai dengan kebutuhannya atau dia tidak melihat ada kepentingannya di dalam memahami seseorang itu adalah pintar. Bahkan orang pintar juga sering disebut banyak omong ya, omong tok gitu.
Nah, itu juga sebuah kenyataan. Nah, makanya ya, ada perbedaan-perbedaan persepsi yang harus kita coba letakkan dalam konteks kepintaran itu, atau bagaimana kita mengakurasi data kita dari katakanlah dari peristiwa-peristiwa sehari-hari yang kita saksikan. Oke, ini satu hal, bahwa kita perlu ada pilihan-pilihan di dalam membuat sebuah cerita dan juga untuk tema-tema tertentu. Nah, kita melihat misalnya kalau drama-drama Yunani itu sampai sekarang itu masih digemari. Mungkin bukan hanya drama Yunani, drama Indonesia juga banyak ya. Misalnya Malam Jahanamnya Muting Gebuse, atau Ayahku Pulangnya Usmar Ismail misalnya. Itu masih banyak digemari oleh, atau Mega-meganya Arifin C. Nur ini yang juga sekarang ini lagi ada yang mementaskannya ya. Itu orang menyebutnya sebagai drama abadi ya, karena di segala situasi, periode, zaman dia masih layak untuk dipentaskan. Nah, kalau drama Yunani juga begitu. Mungkin drama Yunani itu ada satu hal yang harus kita tarik menjadi filosofi di dalam penulisan itu, adalah bahwa drama Yunani itu ada unsur di mana mitologi misalnya, di mana kebutuhan-kebutuhan untuk menyuarakan keadaan yang ditentukan oleh Tuhan atau dewa itu penting. Tetapi walaupun kita tidak percaya lagi pada unsur-unsur dewa itu, tapi filosofinya itu menjadi kekuatan kita di dalam memahami hidup masa kini. Kita ambil contoh misalnya. Kita ambil contoh Oedipus Rex-nya Sophocles. Ya, kita ambil misalnya Oedipus Rex-nya Sophocles. Rendra itu memainkannya tahun 1987 di Istora Senayan Jakarta. Saya nonton waktu itu tahun 1987 di Istora Senayan Jakarta, Oedipus Rex. Saya penasaran, kenapa sih naskah drama Yunani kok masih dipentaskan sih sekarang, padahal itu usianya sudah ratusan, mungkin ribuan tahun ya. Kenapa masih dipentaskan? Nah, ternyata di dalam naskah drama itu terdapat ajaran ya, bahwa kalau kita salah, kita akui kesalahan kita itu, walaupun kita tidak sadar kalau itu sebuah kesalahan. Nah, kira-kira gitu. Kita nggak sadar kalau itu sebuah kesalahan, seperti yang dilakukan Oedipus ya. Jadi Oedipus itu anak yang dibuang. Jadi Oedipus itu anak yang dibuang oleh orang tuanya, yang mendapatkan keyakinan bahwa kalau anaknya dipertahankan, maka anak ini akan membunuh bapaknya. Maka dia dibuang. Nah, ini cerita awal dari Oedipus itu. Kemudian Oedipusnya dibuang ke tengah hutan. Tidak dibunuh oleh pengawal-pengawal itu. Dibuanglah ke hutan. Akhirnya dia menjadi remaja. Jadi dia dalam cerita itu belum dewasa, masih di usia remaja. Jadi ketika dia usia remaja, ayahnya Oedipus yang membuangnya atau yang menyuruhnya untuk membunuh itu sedang berburu di hutan. Nah, seperti Jaya Katwang gitu ya. Jaya Katwang itu kalau mengisi waktu luangnya ya berburu ya di daerah Tarik, Sidoarjo itu Jaya Katwang. Nah, kayak bapaknya Oedipus ini. Jadi Pak Oedipus ini menghibur dirinya dengan berburu di hutan. Nah, di perburuan di hutan itu dia bertemulah dengan Oedipus kecil ya, Oedipus remaja. Nah, kemudian sang raja ini marah
dan bertengkar, akhirnya berkelahi dengan Oedipus. Raja ini mati. Oedipus membunuh bapaknya. Oedipus nggak tahu itu bapaknya, wong dia dibuang di hutan. Dan bapaknya juga merasa anaknya sudah mati. Akhirnya matilah bapak si Oedipus yang dia tidak tahu itu bapaknya. Nah, kemudian di tempat Oedipus lahir itu terjadi wabah penyakit. Kemudian disayembarakan. Barang siapa yang bisa menghilangkan penyakit di tempat kami, maka akan diberikan hadiah permaisuri. Wah, permaisuri hadiahnya. Jocasta. Itu pasti ibunya kan. Nah, ketika itu Oedipus kan juga nggak tahu itu siapa itu Jocasta itu. Akhirnya dia datang ke tempat Jocasta, dia kemudian berhasil mengikuti sayembara itu dan berhasil menghilangkan penyakit yang menular di daerah itu. Akhirnya dengan sendirinya dia terpaksa mengawini ibunya. Nah, ini sesuai dengan mitologinya. Sesuai dengan mitologi Yunani waktu itu. Bahwa anak yang akan lahir ini adalah anak laki-laki yang akan membunuh bapaknya dan mengawini ibunya. Akhirnya anggota keluarga di sekitarnya mulai berhitung-hitung. Wah, jangan-jangan ini mitologinya benar. Nah, gitu. Jadi kekuatan mitologis itu dalam drama Yunani itu juga sangat kuat. Ya, akhirnya Oedipus diusir. Wah, kamu ngawin ibu kamu, berarti yang membunuh bapak yang di hutan itu kamu juga ya. Oh iya, saya membunuh. Wah, akhirnya orang mempercayai mitologi itu. Oedipus kemudian diusir, pergi ke perbatasan kota, ya. Dan kemudian dia menusuk matanya. Nah, ini dalam cerita itu dia menusuk matanya. Jadi Oedipus diusir dan menusuk matanya. Nah, dalam konteks drama Yunani ini disebut katarsis, penyucian jiwa. Jiwa kita dicuci atau jiwa Oedipusnya dicuci karena dia sudah melakukan atau merasa bersalah atas kejadian pembunuhan raja dan mengawini permaisurinya. Nah, ini bagaimana kekuatan cerita. Kita bisa bicara soal story throne, ya, kekuatan dari sebuah cerita, gitu ya. Jadi kekuatan cerita sampai sekarang masih diminta orang dan menjadi pelajaran penting untuk bagaimana kita selalu berhati-hati, bagaimana kita selalu mempertimbangkan segala sesuatu yang terjadi di sekitar kita. Tidak mudah untuk percaya begitu saja, tapi harus bisa kita melihat unsur-unsur yang terdapat di dunia kita untuk kita membuat keputusan. Nah, jadi itu. Nah, kemudian mengapa si ayahku pulang, malah dari Ismail itu juga masih dimainkan, Mega Arifin Cenur masih dimainkan dan lain-lain itu. Saya juga pernah memainkan lakonnya Putri Wijaya, kemudian memainkan lakon Waiting for Godot-nya Samuel Beke. Mengapa sih naskah-naskah drama itu menarik gitu ya. Nah, jadi naskah drama itu bagaimanapun ada unsur mitologis yang bisa, dia merupakan media kita untuk belajar, media kita untuk memahami kehidupan. Dari awal penulisan sebuah naskah itu beranjak atau berangkat dari situasi itu. Jadi orang kemudian jadi belajar, oh ya begini ya cara memahami hidup, oh begini ya kita untuk bisa melihat hidup itu tidak hanya sekedar
kejadian yang lewat begitu saja, tapi dia punya makna, punya arti, punya uh, sasaran yang penting buat kita lakukan, kita jalani, ataupun hidup kita ini adalah bagian dari perjalanan panjang, sehingga sebuah cerita yang kita tulis harus benar-benar memberikan makna pada hidup kita. Nah, itu yang penting. Jadi jangan sampai kita hanya sekedar menulis misalnya ide-ide percintaan, cinta segitiga gitu ya. Nggak sekedar itu. Ya, menulislah dengan pikiran jauh ke depan. Jadi kita ini hidup buat apa? Mau kemana? Jadi tidak sekedar oh ada percintaan, oh cintanya putusnya karena ada orang ketiga. Oh, orang ketiga itu ternyata berkhianat juga, dia juga punya orang keempat, kelima juga misalnya. Nah, itu juga menarik, tapi ya, kita harus bisa melihat apa next-nya apa ya, kelanjutannya apa kalau kita sudah menulis tentang orang yang seperti itu, misalnya pengkhianat misalnya, pengkhianat cinta gitu. Ya, kita menurut ya. Apakah pengkhianat cinta itu benar-benar orang yang zolim misalnya? Nah, mungkin dia mengkhianati untuk menyelamatkan, bisa jadi. Jadi dia ingin menyelamatkan orang lain, maka dia khianati percintaannya dengan orang tertentu gitu. Itu bisa jadi. Ya, jadi ini harus kita eksplorasi ya. Kita cari kalimat yang tepat untuk mengungkapkannya. Jangan sampai nanti kita salah tafsir terhadap kenyataan. Ya, kenyataan. Nah, jadi kita harus melihat apakah betul seseorang mengkhianati cinta untuk menyelamatkan orang yang bersangkutan. Misalnya gini, ini contoh ya, contoh. Seorang suami misalnya menceraikan istrinya. Katanya sih untuk menyelamatkan istrinya. Apa betul? Nah, gitu. Nah, kita harus cari apa dasar dari sang suami tadi. Misalnya, sang suami ini dikhianati oleh istrinya berselingkuh misalnya. Nah, makanya dia harus menyelamatkan agar tidak berdosa ini istri. Maka dia harus ceraikan, atau dia lepas, atau dia tinggalkan. Nah, itu menyelamatkan. Tapi kalau tujuannya si suami ini menceraikan istrinya itu untuk kawin lagi, atau istrinya udah sebegitu baik, tidak melakukan kejahatan apa-apa, dia ceraikan, dia tinggalkan, nah itu baru. Nah, ini harus ada data. Dan juga kita harus melihat data juga di mana kejadian itu berlangsung. Ya, jadi ada daerah yang memang cerai kawinnya tinggi ya. Saya sempat mempelajari beberapa daerah yang tingkat cerai dan kawinnya tinggi. Jadi cerai kemudian kawin, cerai kawin gitu ya, tinggi. Ada beberapa daerah. Tidak perlu saya sebutkan. Tapi daerah-daerah itu ternyata memang bukan soal ekonomi saja, tapi ada soal kekerasan dari satu pihak lah, saya nggak perlu, karena kadang-kadang perempuan itu, seorang istri juga bisa melakukan kekerasan. Jadi saya tidak pilih kekerasan oleh suami ya, karena menurut saya istri juga masih mungkin untuk melakukan kekerasan, walaupun mungkin volumenya nggak banyak ya, volume dari seorang istri itu melakukan kekerasan dibandingkan dengan suami memang tidak banyak dilakukan oleh istri, tapi itu ada ya, itu terjadi ya. Bahkan seorang istri menggugat ibunya supaya hartanya itu diambil alih oleh dia dan dimenangkan oleh pengadilan, itu juga hal biasa ya. Jadi kita tidak bias gender lah, jangan sampai kita menganggap gender tertentu itu buruk, gender tertentu itu baik. Tapi
kita ingin melihat sini bagaimana kita membuat sebuah cerita, sebuah naskah drama yang benar-benar ada unsur kebenaran yang kemudian orang membacanya atau orang menonton pertunjukannya itu bisa mendapatkan pengetahuan yang benar. Nah, itu yang penting ya. Jadi jangan sampai nanti kita buat sebuah cerita, tetapi cerita itu kebenarannya nggak ada gitu. Artinya kebenaran nggak ada, ya nggak benar begitu. Itu nggak ada orang yang seperti itu. Iya kan? Nah, ini yang harus hati-hati. Apalagi nanti berkaitan dengan kekuasaan ya. Itu akan ada bahayanya juga ya, karena menyangkut kepada kepentingan negara, kepentingan orang banyak, kepentingan partai politik. Itu harus hati-hati. Kalau kecuali benar. Jadi pada era-era Presiden Soeharto dulu sebelum 98 itu memang orang menganggapnya benar ya. Kroni-kroninya Soeharto itu dia mengangkat anaknya jadi menteri sosial dan sebagainya. Ya itu memang benar gitu pada zaman itu, sehingga ketika penulisan naskah drama bercerita tentang itu, ya misalnya dulu ada naskah drama judulnya Kudeta ya dari Nano Riantiano, Teater Koma gitu. Ya dibredel, nggak boleh dipentaskan ya, nggak boleh dipentaskan. Waktu itu di Gerah Bakti Budaya Taman Ismail Marzuki. Ya memang itu benar gitu. Nah, kalau kita misalnya buat naskah semacam itu di periode zaman-zaman sekarang ya kita akan melihat ya kebenarannya seperti apa. Nah, kalau itu benar orang tidak akan menyaksikan atau tidak akan marah atau tidak bisa berbuat apa-apa karena itu memang benar ya. Saya melihat beberapa contoh naskah-naskah yang dibuat oleh sejumlah orang ya dalam sebuah festival, misalnya tentang Ferdy Sambo misalnya. Ya memang seperti itu, Ferdy Sambo memang seperti itu. Jadi ketika namanya Sambo gitu ya, kemudian perilakunya seperti Ferdy Sambo, nah ya kita nggak bisa menolak. Tapi waktu saya melihat drama itu ada data-data yang tidak akurat ya. Makanya naskah drama itu tidak bisa memenangkan festival itu. Nah, saya juga sering mendapatkan hal semacam itu ya. Nah, dalam Rawayan Award-nya Dewan Seni Jakarta, saya juga melihat itu. Saya melihat ada naskah drama yang bisa tentang kekuasaan, tapi itu tidak akurat datanya. Dia hanya mendengar dari kiri kanan gitu. Cerita si A, cerita si B, dan sebagainya. Jadi akurasi itu penting. Jangan sampai nanti orang tersinggung untuk narasi yang kita buat. Nah, ada satu metode yang menarik yang dilakukan oleh Putu Wijaya ya. Putu Wijaya ini luar biasa. Nanti teman-teman yang mengikuti perkuliahan penulisan naskah drama sebaiknya membaca naskah-naskah Putu Wijaya juga ya. Nah, di mana uniknya ya, Putu Wijaya itu justru menulis naskah menyindir orang dengan tertawa gitu. Jadi sehingga orang yang disindir juga tidak merasa disakiti, tapi juga merasa diguyoni ya. Benar dia tahu persis ya. Ya dia tahu persis ada korupsi, ada orang so apa namanya, so merasa anggota kerajaan lah atau orang yang pangkatnya tinggi dan sebagainya. Nah, tapi disampaikan dengan tertawa, dengan guyon gitu ya. Atau orang sakit dibiarin tapi dimainkan dengan cara yang tidak terlalu serius atau tidak terlalu membuat orang lain itu merasa tersinggung. Oke, itu saya pikir pertemuan kita untuk hari ini, untuk pertemuan perdana ini. Nah, setelah ini kita akan bertemu secara offline ya, kita akan bertemu tatap muka face to face di kelas mulai minggu depan ya. Saya pikir minggu depan kita sudah face to face di kelas dan para teman-teman silakan yang mengikuti perkuliahan ini untuk mengisi absennya di komentar YouTube ya. Komentar YouTube ya, syukur-syukur subscribe dan kemudian memberikan komentar ataupun juga menulis namanya di
uh, kolom yang komentar di YouTube itu, ya. Dan mohon maaf, mungkin kita harus mengakhiri pada pertemuan ini, dan insya Allah kita akan dipertemukan lagi minggu depan dalam keadaan yang sehat, keadaan yang lebih baik dari hari ini. Terima kasih ya teman-teman semua, dan silakan kalau ada pertanyaan, silakan ya kalau ada pertanyaan untuk bisa menulisnya juga di kolom komentar yang ada pada YouTube itu. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.